Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Hari ini Ibu akan ngasih penjelasan materi dari pembelajaran sebelumnya yang udah kita pelajarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu adalah tentang pengertian dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita belajar dulu nih, apa sih itu dasar negara, kemudian Pancasila itu apa aja sih, kemudian kenapa Pancasila itu sebagai dasar negara dan fungsinya seperti apa. Nah, yang pertama, pengertian dasar negara itu apa sih? Gampangannya, dasar negara itu adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang dimaksud dengan dasar negara itu landasan. Landasan apa? Landasan untuk menjalankan proses berbangsa dan bernegara. Nah, dasar negara ini, setiap negara yang merdeka dan negara yang sudah berdaulat itu pasti punya yang namanya dasar negara. Nah, dasar negara bagi suatu negara itu adalah tujuannya dipakai untuk mengatur nih semua penyelenggaraan proses bernegara yang ada di suatu tempat tersebut. Jadi kita mau bikin hukum, kita mau melakukan kegiatan apapun, atau kita mau bikin peraturan baru, itu dasarnya adalah dasar negara yang dipunya. Kalau kita orang Indonesia, dasar negaranya apa? Dasar negaranya Pancasila kan, yang ada dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, dasar negara ini kedudukannya biasa juga disebut sebagai falsafah negara atau filosofi Grundslag dari negara ideologi atau negara atau statide. Jadi Pancasila sendiri itu merupakan sering juga disebut sebagai dasar negara atau falsafah negara. Itu sama ya, dasar negara, falsafah negara itu sama. Nah, artinya segala sesuatu peraturan yang dilaksanakan di Indonesia itu kita dasarnya itu pakai Pancasila. Jadi kalau kita mau bikin peraturan baru, pemerintah mau ngelaksanain program apapun, itu dasarnya harus sesuai sama Pancasila. Jadi nggak boleh bertentangan sama Pancasila. Contohnya sila ketiga Pancasila itu kan Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia, artinya di sini kalau kita mau bikin peraturan baru nggak boleh nih peraturannya yang melanggar sila ketiga Pancasila tersebut. Jadi kalau bikin peraturan juga harus yang bikin persatuan bangsa Indonesia itu makin erat, bukan malah makin renggang gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi nanti kalian silakan catat poin-poin atau bagian yang udah Ibu garisin ya, atau yang udah Ibu warnain itu aja yang dicatat. Nah, kita lanjut ke proses perumusan dasar negara. Jadi Pancasila sendiri itu nggak ujuk-ujuk ada atau tiba-tiba udah ada Pancasila tuh enggak, tapi Pancasila itu disusun oleh beberapa tokoh atau para pendiri bangsa saat itu. Nanti ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila, nanti ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Mr. Supomo. Nah, kita nanti belajar satu-satu. Nah, awalnya bagaimana sih terjadinya Pancasila atau perumusan dasar negara itu kayak apa? Pada awalnya, pada awal tahun 1945 setelah dijajah oleh Belanda selama hampir beberapa abad kita dijajah oleh Belanda, kemudian kita dijajah oleh Jepang saat itu karena mereka berhasil menaklukkan Filipina, Vietnam, akhirnya mereka melakukan perluasan penjajahan sampai ke Indonesia. Saat itu kurang lebih Indonesia dijajah oleh Jepang hampir 2,5 sampai 3 tahun. Kemudian sejak pada pertengahan tahun 1945 Jepang ini mengalami kekalahan pada perang Asia Pasifik saat itu, kalah terhadap tentara sekutu. Akhirnya di sekitar awal bulan Agustus, Juli dan Agustus, Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk melawan atau untuk meredam saat itu perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena saat itu Jepang sedang menghadapi kekalahan dan menghadapi pertempuran dengan sekutu gitu. Akhirnya dijanjikanlah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia saat itu. Kemudian pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 itu membentuk suatu badan atau lembaga yang tujuannya itu adalah untuk melaksanakan atau membuat persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Disebutnya yaitu Dokuritsu Jundi Chosakai. Itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Indonesia adalah Badan
penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau biasanya disingkatnya itu BPUPKI. Nah, BPUPKI sendiri itu dia diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Masa sidangnya BPUPKI itu ada 2 kali melakukan sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Nah, kalau sidang pertama itu isinya itu nanti adalah merumuskan dasar negara. Nanti ada 3 tokoh ya, yang kayak Ibu bilang tadi, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Mr. Supomo. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan kalian catat materi yang udah Ibu garis-garisi, yang udah Ibu warnain, kalian catat ya, kemudian nanti dikirimkan ke Ibu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.